Dalil zahir itu eh, apa nih ya, ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada di kitab fikih. Antara fikih dengan usul fikih ini terjadi ta'arud, itu pertentangan, perbedaan pandangan gitu ya. Itu namanya ta'arud. Nah, ketika terjadi ta'arud seperti ini, maka nanti penjelasannya itu akan diperinci, tafsilun ada. Jadi ada rinciannya. Nah, rincian yang pertama ini faedah. Jadi faedah selanjutnya ini idza ta'arada al-aslu zahir ta'ridun gitu nanti. Tafsilun. Perincian yang pertama wal aslu adapun dalil usul yaitu loncat ya. In aradahu loncat. In aradahu jika bertentangan akan usul apa mujarrad ihtimalin murninya kemungkinan rajih jalan keluarnya apa rajih maka unggulkanlah olehmu akan al-usul bijazmil qali dengan tetapnya pendapat ulama. Ulang dat dari wal aslu. Wal aslu adapun hukum atau dalil usul ya. Bil casan dulu saya ini HP-nya lobet. Kang Ajis. Oh, Kang Ajis. Yom. Tidur ya? Enggak. Sambil ngomong kan kita. Saya ulang lagi nih. Wal aslu adapun dalil usul yaitu in aradahu loncat ke satar kedua yaitu in aradahu apa nak? Saya yang buang. Kamu mau minum? Ada apa-apa? Ada apa-apa kah? Yaitu in aradahu jika berlawanan akan al-usul mau pipis. Rumah di mana rumah? Di situ.
Saya ulang lagi nih, maaf tadi. Wal aslu adapun dalil usul yaitu in aradahu jika berlawanan akan al usul. Apa mujarrad ihtimalin murninya kemungkinan rajih maka unggulkanlah olehmu akan usul tentunya bijazmil qali dengan ketetapan ulama. Gitu ya. Jadi kan tadi udah dijelasin di atas bahwasanya terkadang ada pertentangan antara dalil usul dengan dalil zahir. Ketika terjadi ketika terjadi pertentangan tersebut, maka apa namanya ya, jalan keluarnya nanti diperinci. Ada kalanya dalil usul yang dimenangkan, ada kalanya dalil zahir yang dimenangkan gitu. Nah, untuk perincian yang pertama wal aslu ila akhir ini perincian yang menjelaskan bahwasanya dalil usul yang dimenangkan. Di bait ini dijelaskan ketika dalil zahir dengan dalil usul bertentangan, kemudian padahal dalil zahir dikuatkan dengan landasan menurut agama gitu, dibenarkan. Salah. Maaf. Kali ini dalil usul yang di apa? Dimenangkan gitu. Qauluhu wal aslu wal zahir, qala berkata siapa Az-Zarkashiyu, Imam Zarkashi. Wal muradu akan ucapan wal muradu. Wal muradu adapun perkara yang dimaksud bil asli dengan ucapan al aslu yang di atas tadi. Yaitu al-qaidatu, qaidah al-mustamirratu yang masih berjalan, wal istihhabu. Istihhab itu artinya apa ya? Melanggengkan aja udah gitu aja. Maksudnya apa? Al-qaidatu al-mustamirratu wal istihhabu ini kaidah yang masih dipakai gitu. Ini namanya al-usul. Ya, kaidah-kaidah yang kita pelajari sekarang ini itu namanya al-qaidatu al-mustamirratu wal istihhabu. Itu yang dimaksud dengan dalil usul. Apa itu dalil zahir? Zahiru adapun dalil zahir itu ibaratun ibarah amma dari perkara ya tarajjahu tafa'ala ya tafa'alu ya tarajjahu yang jadi unggul apa wuku'uhu terjadinya gitu. Begitu. Bahwa adapun az-zahir itu musawin sama lil ghaibi bagi hukum ghalib. Lil ghalibi bagi hukum ghalib.
Allazi huwa yang ada pun al-ghalib itu ma perkara ya gelibu yang mengalahkan apa ma al-zanni atas sangkaan min gairi musyahadatin dari tanpa menyalahkan min gairi musyahadatin dari tanpa melihat dari musyahadatin dari tanpa melihat. Jadi itu pengertian dari dalil zahir dengan dalil usul. Jadi kalau dalil zahir itu sesuatu yang diunggulkan kejadiannya, maksudnya secara faktanya ya ini memang hukum ini harusnya terjadi gitu. Itu namanya dalil zahir. Hukum ini harusnya dipakai gitu. Dalil zahir ini disebut juga dengan dalil ghalib umum. Jadi biasanya kan dalam fikih itu mengambil hukum itu kadang terjadi diambil dari ghalibnya. Umumnya perkara ini terjadi itu seperti apa gitu. Kayak misalkan ingus kan sebenarnya ini suci gitu. Tapi karena ghalibnya orang ini jember dengan ingus, maka ada beberapa ulama yang mengatakan di sini jangan apa ya tidak suci, apa ya disebutnya ya lawan dari suci gitu, karena dia golibnya jember apa ya jijik lah gitu orangnya, itu namanya golib itu ya. Nah, kita lanjut ke perinciannya nih. Qauluhu fil hukmi al-mahkumi artinya sesuatu yang dihukumi apa bihi dengannya al minhuma dari keduanya al-usul al-zahir. Qauluhu al-aslu in mujarradun wa min amsilatihi dan yaitu setengah dari contoh al-usulil akhir man adapun contoh man adapun siapa orangnya yaitu zonna menyangka ia man hadasan akan berhadas au itqan atau memerdekakan budak au tolakon atau mentalak waman dan orang syakka yang ragu ia man as-sholat apakah telah sholat ia man salasan dengan 3 rakaat am arba'an atau 4 rakaat fa innahu maka sesungguhnya man itu ya'malu mengerjakan yaman fihima pada keduanya zon wasyak bil asli dengan dalil usul bila khilafin dengan tanpa khilaf li'anna ma karena bahasanya perkara arodohu yang berlawanan apa ma akan al-usul yaitu ihtimalun memungkinkan mujarradun lagi disepikan. Nah ini yang ketika ada pertentangan antara dalil usul dengan dalil zahir, ketika dia masih mujarradun ihtimal, masih ada kemungkinan, maka yang diunggulkan itu yang dalil usulnya. Contohnya misalkan kayak tadi apa itu masalah hadas gitu ya, atau yang lain-lain di sini ada banyak. Saya kasih contoh yang lain misalkan piring misalkan
kita bertamu ke rumah orang Cina yang non-muslim. Terus kita disediakan makanan. Kita disediakan makanan, yang makanan itu ya halal, tapi ditaruh di piring yang biasa dia gunakan buat makan babi gitu. Nah, itu nasi ihtimal ya. Suci enggak nih gitu. Nah, ini menurut para ulama ini yang diunggulkan dalil usulnya, maka dihukumi suci gitu. Sebab asalnya piring itu memang suci gitu. Yang kemarin kan apa? Al-aslu al apa gitu. Ada yang ingat nggak yang kemarin itu? Al-aslu oh ya. Pokoknya yang kemarin-kemarin tuh dalil-dalil kemarin ini ada yang ditanya. Jadi gitu ya. Itu salah satu contohnya. Jadi nggak usah ragu misalkan nanti kita diundang salah satu kawan kita yang memang non muslim, kemudian dia memang sudah sering didengar bahwasanya dia kalau makan babi itu pakai wadahnya gitu, pakai wadah piring yang digunakan buat nyuguhin kita gitu. Nggak apa-apa, itu dianggap suci menurut ulama usul, karena al-aslu bara'atu zimma apa pokoknya ya, piring ini asalnya suci, maka dihukumi suci gitu karena asalnya suci gitu ya. Kita lanjut. Terbebas dari tanggungan gitu tadi. Iya gitu. Nah, apa bara'atu zimma? Kalau ngikut al-aslu baro, ya asal hukum terbebas dari tanggungan. Ya nanti di apa dicocok-cocokin aja tuh yang mana yang tadi contoh saya itu kira-kira cocok sama kaidah yang mana ini? Apal aslu al bara'atu zimma atau yang lain? Oke. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke bait selanjutnya. Rajih unggulkanlah olehmu az-zahiru akan dalil zahir dengan kesepakatan ulama. Ka berpijak apa zahir disababin kepada sebab, musibah yang ditegakkan ia sebab syara'an menurut agama, musnadan lagi disandarkan ia sebab. Au sababin atau karena sebab, urifa yang dikenal ia sebab. Ini lalasab enggak ada aunya ya. Adatan pada kebiasaannya. Au yakunu atau adalah yaitu ma'ahu besertanya zahir apa adidun perkara yang menguatkan bihi dengannya sebab kawiyan yang kuat apa adid. Ini yang tadi saya baca ini. Nah, ini rincian yang kedua.
Jadi ketika dalil zahir bertentangan dengan dalil usul, tapi dalil zahir ini dikuatkan dengan sabab. Sabab itu yang landasan yang menurut agama ini dibenarkan menurut sabab. Atau dikuatkan lagi dengan satu kebiasaan, ada adat. Maka dalil zahir yang dipakai gitu, yang dimenangkan. Contohnya apa di sini? Agak jelimet ini. Qauluhu rajih wa zarji az-zahira ila akhir kasyahadati, seperti persaksian ta'arada yang berlawanan ya syahadah al-asla akan dalil usul. Waliyati, dan kekuasaan, wa ikhbari siqati, dan berita orang yang dipercaya, binajasil ma'i, dengan najisnya air, nahwi dalika, dan seumpama yang demikian, syahadah ila akhir. Ya. Ini contohnya. Contohnya itu persaksian. Kalian gini, ada air, misalkan dalam satu tempat yang umumnya ini biasanya air ini suka kena najis gitu. Lalu kemudian ada orang bilang tadi ada anak kecil yang kencing berdiri dekat air itu. Kemungkinan air itu percikan najis. Nah, ini kan terjadi pertentangan, ya kan? Dalil usul mengatakan al-aslu al-adam gitu. Harusnya menurut dalil usul atau kaidah usul ini tetap dihukumi najis. Ini tetap tidak dihukumi najis karena memang asalnya air itu kan suci. Begitu kan? Asalnya air itu suci. Tapi dalil usul ini terkalahkan dengan dalil zahir. Yang dalil zahir ini dikuatkan oleh tadi itu. Sababunnya apa? Persaksian seseorang tadi, terus sama ghalib. Tadi kan dibilang ghalib ya. Ghalibnya memang air yang tadi itu memang sering terkena najis. Maka kalau ada kasus seperti ini, yang dipakai itu dalil zahirnya, dalil fikihnya, bukan usul fikihnya. Jadi dihukumi air tersebut itu terkena najis karena dalil zahir yang dimenangkan, gitu ya. Paham nggak ya? Saya kasih contohnya kayak gitu. Saya ulang lagi deh nih. Ada air nih, kita misalkan mau wudhu di satu tempat lah. Umumnya memang biasanya air itu sering kena najis gitu. Jadi sudah umum aja gitu. Air ini memang biasa terkena najis. Entah najis itu dari apa. Ditambah lagi ada orang yang ngomong, tadi saya lihat ada anak kecil kencing di dekat tempat itu gitu, tempat air itu. Ya kemungkinan percikan airnya mengenai airnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari dalil usulnya, ini kan si air tetap dihukumi najis. Karena kan belum pasti terkait kenajisan air tersebut. Kitanya gitu.
Tapi menurut dalil zohir, melihat dari golibnya gitu, menurut hukum fikih, kalau golibnya najis, jadi hukumi najis gitu. Jadi ya golibnya pertama dia ini sudah najis, sudah memang biasa terkena najis, kemudian ditambah dengan persaksian orang bahwasanya tadi melihat anak kecil yang buang air kecil di dekat tempat itu, di dekat air itu. Maka kalau situasi seperti ini dalil zahir yang dipakai, jangan dalil usul, ya. Jadi kalah tuh dalil usul. Kalau misalnya kagak ada saksinya itu cuma golib aja gitu, itu tetap dalil zahir yang kepake. Dalil kalau masih ada golib, ya dalil zahir, kecuali kalau yang tadi di atas tuh kayak di atas, ada saksi, tidak golib, masih ihtimal, maka dalil usul yang dipakai gitu. Kalau masih ada saksi, terus kalau masih golib, kemudian ditambah saksi, ya itu udah makin kuat. Maka dalil zahir yang dipakai. Itu ya. Kalau yang di atas tadi, yang contoh ini ya, yang piring. Yang apa? Yang atas tadi yang usul. Itu contohnya yang piring kan? Iya, yang piring. Ada muskil nggak? Bentar. Tadi kan kalau yang dalil usul yang kepake, ini saya kedengeran nggak sih suaranya? Saya pakai headset soalnya. Dengeran. Gini, semisal tadi kan contohnya itu ketika kita bertamu misalnya ke temen yang non Islam, kemudian kita tahu dia kesehariannya itu makannya babi. Nah, kemudian kita disuguhin pakai piringnya dia. Itu kan hukumnya tetap suci ya. Tapi karena golibnya kan Ya. dia golibnya kan kalau kita lihat golibnya dia selalu pakai piring itu gitu. Kok kembalinya ke dalil asal? Nggak zahir itu. Kemungkinan ihtimal. Yo kan habis makan bisa dicuci gitu piring. Nah, cuci ya cuci lagi kan. Kemungkinan piring itu gitu. Oh, yang atas tadi ihtimal ya? Ya Allah. Masih ada kemungkinan piring itu beda antara mungkin ihtimal dengan golib, beda. Paham nggak? Kan kalau piring itu bisa suci, pakai nih, suci kan. Kalau yang masalah yang tadi itu, ini air nih, misalnya dikobarkan, itu sering dikencingin misalkan, atau dibuat, tapi ini pokoknya najis lah gitu, pakai buat berak, kencing. Mana yang jelasinnya ya? Nanti gak bedanya antara ihtimal sama golib? Paham. Oh, berarti yang asal itu nggak ada golibnya ya? Ihtimal doang. Halo. Putus B.
Halo. Ing, lu nge-lag nggak, Ing? Gua nge-lag sih. Lah ora. Lu pakai WiFi apa pakai paket? Wifi nih. Aman. Paket ini. Gini Tat, kan kalau hukum asal tadi itu berlaku karena ihtimal kan? Mana nih Ustadznya? Ya, mujarradul ihtimal. Hah? Iya, Dan di mujarradin ihtimalin. Dan kok balik sih suaranya mantul-mantul? Saya sambil dicas nih. Halo. Cek. Aman. Salam. Hat. Bocah lu berapa orang itu? Satu orang doang. Taruh di Riado aja. Sono. Riado. Wan, dipesan tadi sama guru suruh tidur di rumah guru itu samping. Dipesan sama guru kan keluar. Udah pergi. Lu ntar tidur di sono, jaga. Seperti biasa samping rumah itu. Jaro, Banten, Cirebon. Mansur, Sule, Azhar. Kang Ajis. Ya Om, kemana tuh Pak Ustadz kita? Ustadz kita kemana Kang Ajis? Parah, Bibi langsung keluar. Sinyalnya kurang jelek, bagus. bro. Iya ya, paketnya habis kali ya. Kang Ajis, Abham juara berapa Kang Ajis? Siapa? Abham, anaknya. Juara 2. Iya, Juara 2? Hah? Iya. Masya Iya, juara Allah. 2 Om. Mantap ya, luar biasa ya. Mantap. Om kan lagi Provinsi Riau ini, kok nggak ikut? Udah ini di blacklist. Bisa be di blacklist. Juara umumnya kabupaten mana Kang kemarin Kang? Bandung dong. Tuan rumah. Kedua Bekasi. Bekasi berapa? 2. Wede. Kota. Kota ke-10. Ah. Ya, perkembangan walaupun sejengkal. Maipul dede bayi, aman itu dede bayi. Aman Om Bibi, lagi bete. Gua kesini. Ntar dulu. Begadang mulu nggak Ustadz? Biasa, nggak ada jadwal begadang. Setiap jam berapa itu?
sinyalnya jelek banget ini ya emang. B, Ya, jadi itu intinya gimana, B? Tergantung contoh apa? yang apa? Itu tadi yang dipermasalahin. Siapa yang bikin masalah sih? Oh, itu tadi ada argumen, gua dengerin aja dulu. Enggak, ini saya nanya kan kalau yang piring tadi kan misal golipnya dia makan pakai piring itu, terus tahu-tahu kita disuguhin pakai piring itu juga gitu. Tapi tadi udah dijawab kalau yang hukum asal itu kan ihtimal. Tergantung objek berarti. Iya, betul tergantung objek. Kalau yang zahir Bang, kan, bang, kalau cuci pakai air doang emang udah ini, udah nggak najis. iya makanya tadi nih kita tanya sekalian. Kali cuci Kan, pakai tanah dulu kan. kan itu bertentangan sama ini zahir kan? Iya. Ya karena kan orang non muslim aja kan bersucinya pasti, maksudnya nggak mungkin pakai tanah ya. Iyalah, Pasti dicuci dong pakai air. paham ya. Apa mungkin ihtimalnya itu maksudnya piringnya piring yang lain? Makanya ini nanti pembahasannya nungguin Ustadz ini. Tapi kalau Cinanya miskin mah piringnya itu aja sih kayaknya. Nah, iya makanya. Nah, kan Ya, kalau Cina, yang kaya juga bang, mana iya pakai buang bang. Cina miskin mah kagak makan babi bang, makanya anu paling ubi. Itu bugil kayaknya. Ulang lagi dah, ulang tat. Contoh sohir sama itu usul biar bisa diangan-angan. Ini tadi ngelek, bingung kita ntar salah paham lagi. Mulai lagi. Sorry. Jadi gimana, Bi? Ulang lagi, Bi. Jadi kalau yang kita itu kembali ke hukum asal, alasannya kan karena ihtimal ya. Ya. Ihtimal itu maknanya yang enaknya apa? Mujarrad ihtimalin. Ulang lagi. Ya ulang lagi dah, antum aja yang ngomong. Baru saya nanya-nanya. Ini dari awal dulu. Nih, kan di kaidah ini, jika terjadi pertentangan antara dalil usul fikih dengan dalil fikih, maka akan diperinci, akan ditafsir. Ada kalanya dalil usul yang dimenangkan, ada kalanya dalil zohir yang dimenangkan. Perincian pertama, wal aslu in mujarradun ihtimalin arodohu rajih bijazmi qail. Dalil usul dimenangkan jika apa? In mujarradun ihtimalin. Jika pertentangan itu apa ya? Murni kemungkinan, mujarradun ihtimalin. Contoh, tadi kan saya ngasih contoh, kita bertamu kepada orang non-muslim, kemudian kita disediakan satu makanan yang wadahnya itu misalkan piringnya itu
kemungkinan gitu. Kemungkinan piring itu sorry tadi saya ralat lagi ya. Bukan biasa. Kemungkinan piring yang dipakai untuk wadah itu pernah digunakan sebagai wadah dari daging babi. Gitu. Nah, ini kan masih ada mujarradun ihtimalin ini. Ini kan dalil zahirnya belum dikuatkan dengan perkara golib atau sabab-sabab lain gitu. Masih mujarradun ihtimal gitu. Tadi saya ralat ya. Bentar. Piring Nih, tadi kan piringnya mujarradin ihtimalin. Berarti masih kemungkinan pernah dipakai bekas babi ya. iya bukan. Berarti Makanya kemungkinan. Iya, kemungkinan Oh, piring itu pernah dipakai untuk makan babi ihtimal. Itu kan mujarradun ihtimal ya. ya. Beda kasus sama yang tadi. Kita mau bersuci di satu bilik atau satu wadah atau satu tempat di mana memang golibnya tempat itu sering terkena najis gitu. Ditambah dengan musyahadah, ada persaksian yang ngomong, ada orang ngomong, tadi saya lihat anak kecil kencing di dekat situ. Nah, masih kan itu kan anak kecil kencing di dekat situ masih itu kan kemungkinan air itu cipratan najis kan. Tuh. Terus ditambah golib tadi, umumnya memang wadah ini sering atau tempat ini sering terkena najis. Maka kalau kasusnya seperti ini, dalil zahir yang dipakai, maka air tersebut dihukumi najis, mutanajis. Tat, Gitu ya. Iya ya. Tat. Berarti kalau semisal piring yang tadi orang Cina itu golib, itu berarti dalil fikih atau zahir. Iya. Oh, berarti tergantung kemungkinan atau golibnya ya. Iya. Kalau memang dalil zahir ini ada penguatnya, ya maka dipakai dalil zahirnya. Penguatnya itu sabab tadi, sabab sama golib. Apa? Lisababin nusiba syar'an gitu. Au sababin aurifa adatan. Oh, itu ada dua. Ada dua pilihan. Karena di sini au. Jadi awalnya itu au pilihan ya, bukan au harus ada kedua-duanya. Au itu pilihan. Ya. Faedahnya pilihan kalau au. Tapi kalau misalnya gini, ya, apa yang ini ya, yang zahir ya. Misal kita kan banyak kamar mandi nih. Misal ada Bang Opa kan sering mandi di kamar mandi kita hari. Biasanya dia masuk kamar mandi pengen kencing. Nah, cuman apa namanya ya nggak mungkin kalau Bang Opa itu kencing di ember, nggak mungkin. Pas dia kencing, tapi kita khawatir airnya itu misal dia cebok kan biasanya ini titit gini, titiknya dipegang, celupin lagi ke air, pegang lagi, celupin lagi, biasanya begitu kalau bocah. Nah, tapi itu kan masih zon ya, masih masih syak sih 50-50 itu maksudnya gimana itu? Gimana? Suaranya putus-putus. Sorry. Gini. Lu pakai WiFi ya? Iya, ntar pakai paketan nih. Cek, jelas ya? Ya. Ya jadi langsung nih intinya, Bang Opa, anak guru kan sering mandi di kamar mandi kita. Ya. Terus dia kemudian kencing ibaratnya, ya kencing di kamar mandi, salah satu kamar mandi. Nah, biasanya kan kalau anak kecil itu ceboknya nggak langsung digayung, tapi air tangannya dicelupin. Celupin ke ember, terus kulitnya dipegang, celupin lagi, pegang lagi. Nah, kalau kayak gitu kan kita masih menyangka
Bang Ope itu ceboknya pakai gayung atau kayak tadi gitu? Kalau kayak gitu maksudnya gimana? Ke asal apa ke zohir? Karena Ya golib asal tadi. kan. Hah? Jarodun ihtimal itu. Oh, Kecuali ada saksi tadi ya. Iya, itu mujarodun ihtimal. gol kalau golibnya Ya golibnya nih, banyak santri yang sering lihat Gus Aupa ini ceboknya begitu. Itu namanya golib. oh ya siap-siap. Sababnya Berarti kalau masih terjadi menyangka-nyangka itu namanya istimal ya, mujarad istimalin ya. dia itu sangkaan murni. Syak, syak, Mujarodun. syak atau zon ya. Syak deh. Kemungkinan Kemungkinan berarti syak ya. 50-50. syak itu keraguan, bukan kemungkinan. Oh, enggak, enggak. Ihtimal. Soalnya kita kan ragu-ragu juga, takutnya dia begitu, takutnya ini. Ya kan dari ihtimal tersebut nanti timbul keraguan kan. Ah, Nah, itulah kita ini kan al yakinu la yuzalu bisyak pakai kaidah-kaidah usul yang ini yang apa furu-furunya dari kaidah tersebut. oh, enggak, enggak. Ya. Lanjut ya. Lalu Mang Ipul tadi mau nanya itu. Apa Mang Ipul? Nanya apaan, Be? Lanjut dulu, Tat. Gue sambil gendong bayi dia. Tadi, sekarang udah di luar lagi. Udah disusuin bayinya. Udah sini. Bentar, jam 12, jam 12. Itu mujaradnya ihtimal tuh. Bapaknya disusuin mujaradnya ihtimal. Itu golib lah. Boleh. Mang Ipul mah golib udah pasti. Bukan golib lagi, itu kan wajib, wajib. Kalau nggak terpaksa mah ihtimal ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke bait selanjutnya. Sampai mana tadi tuh? Wa nahwi dzalika au sababin urifa ila akhirih. Oh ini yang huruf ya? Yang huruf. Qauluhu au sababin urifa ila akhir. Wa min furu'ihi dan yaitu setengah dari cabang-cabangnya. Ini panjang nih. Takdir. Dalilu tarjih zahir li sababi urfi adatan. Panjang kan? Tulis aja itu, tulis. Pakai note aja, pakai footnote kalau kepanjangan. Apa ulangin? Dalilu itu takdirnya dalilu tarjihil zahiri li sababi urfi adatan. Dalilu tarjih zahirin li sababi urfi adatan. Jadi memenangkan dalil zahir Lisa babi apa karena tuh? lisa babi urfi adatan urf dari urifa adatan karena adat. Kalau tadi kan syara'an secara agama, sekarang secara adat. Sebenarnya tadi udah dijelasin sih. Apalah. Adapun masalah laukanat, jikalau adalah apa ardun tanah, yaitu ala syattin nahari, tetap atas sisi itu pinggir ya, pinggirannya sungai.
Az-zahiru adapun zahirnya yaitu annaha bahwasanya ardun yaitu tanharun longsor. Longsor tahu kan ya longsor ya. Fala yajuzu maka tidak boleh apa istijaruha. Istijar. Apa ya? Bahasanya susah banget nih. Mengkeduk apa? Ngeduk tahu kan ngeduk ya? Menyerok, menggali, Menyerok. Ngeduk gitu, tanah kita keduk gitu. menggali Kalau bukan. saya boekan, kan boekan lebih susah dipahami. Ngeduk lah ngeduk, tahu lah ngeduk. Kalau Jawa saya tahu mengeduk Kiai, cuma ke Ustadz Habibie nggak tahu nih. Nah, paham saya juga alumni Jawa. Duh, saya punya cewek orang Jawa, Kang. Tenang. Beliau alumni Masya Allah. Ustadz Ajis. Tahu ya ngeduk ya. Apa ban ngeduk apa ban? Istijaruha mengeduk ardun. Ini contoh yang ini lebih sulit dipahami. Tadi saya kasih contoh yang tadi aja. Gak apa-apa, coba seru kan, lebih sulit tuh, lebih seru. Kiai, Pusing tadinya, ya Allah. Ada tanah nih. Kan kita nggak boleh ngambil tanah milik negara ya, yang di pinggir-pinggir sungai itu ya, bantaran-bantaran sungai itu ya. Yang di posisi tanahnya agak sedikit nggak terlalu di bantaran gitu. Kemudian, tanah ini udah jelas-jelas longsor ke situ gitu, ke bantaran itu. Maka nggak boleh kita ngambil tanah yang dari longsoran itu. Nggak boleh, karena itu jadi masuknya tanah bantaran itu, bantaran sungainya. jadi yang longsor itu tanah negara. Gimana? Yang longsor itu tanah negara, yang longsor. Apa tanah kita yang longsor ke tanah negara? Terus putus Bi. Apa saya doang ya? Ya, Yang Yang longsor lain itu tanah negara apa tanahnya sendiri Kiai? Yang longsor tanah yang dekat bantaran. iya tadi kan kenapa bantaran nggak itu boleh punya diambil negara kalau kan? emang Gimana? iya kalau di sungai udah punya negara Om. Ya, yang bantaran kan punya negara. Ya, Yang bantaran Apa itu sih punya kalau negara gitu? Kiai. Lah iyalah. Bantaran sungai yang punya negara. terus yang longsor, yang mana yang longsor? Yang bantaran itu. Apa? Yang longsor itu yang bantaran itu. Bukan yang dekat bantaran. Longsor lah ke Depan. ya ke bantaran sungai itu. Terus nggak boleh diambil. Jangan ambil ini. Nah kan tanah kita yang longsor. Iya. Nggak boleh kalau di sini. Fala ya juzu istijaruha, maka tidak boleh mengeduk tanah tersebut. Kalau di sini Gitu ya. ya. Alasannya apa Kiai itu begitu kok begitu? Ya alasannya Emang apa sih Bang? Sombong banget. secara adatnya nggak boleh. Kan yang di sini ditinjau dari adatnya kan. Bisa babi urfi adatan. Secara hukum adatnya nggak boleh. Nggak tahu lah ini adat mana. Ini adat di Arab kali. Iya, kalau ada di Arab ini ke di Indonesia mah ya nggak apa-apa, masih hak kita, yang longsor tanah kita lah, kita mau ambil lagi lah. Emang begitu di Indonesia.
Lah Gak misal boleh tinggal di bantaran, ilegal itu. gini. Jangan di bantaran dah, anggap tanah Begitu kita orang KBM. sama tanah orang ya. Contohnya ada nggak selain bantaran negara? Ya tadi yang masalah tadi, Ah? yang masalah air tadi loh, Hmm. itu udah contohin. Iya kan Contohnya kalau itu dari masalah air itu. kan udah jelas ya. Kalau ini yang masalah tanah kan gini Kiai, saya ulang lagi ya. Kan ada tanah negara. Anggap aja tanah negara. Ya, Di sampingnya kan tanah kita. Jelas kan suara saya? jelas. Nah, kemudian tanah kita longsor. Longsornya ke bantaran negara kan, ke tanah negara. Itu nggak boleh dikeduk lagi. Padahal kan tanah kita. Habis kita buat nguruk. Harus nggak boleh gimana ya? Ini kan hukum fikih. Berarti ini adat ya? Ya adat sono. Kalau adat kita mah nggak begitu Kiai. Kalau adat kita mah tetap itu punya kita. Ya Mungkin nanti kalau ada di satu tempat itu ya tinjauannya ada di satu daerah tersebut. Ya, Jangan ini sama maksudnya itu. lihat di Kalau adatan kulkas bagus mah udah adatannya. error itu. Untung kulkasan. Maaf, lupa. Sebentar. Kayaknya ada 2 ini server. Oke, lanjut ya. Gimana? Lanjut. Ulang-ulang dulu dikit Tat. Saya ketinggalan tadi terjemahnya. Dari waroji adzahiro jazman in goda lisababin nusibah yang ditegakkan syar'an. Syar'an apa? Syariat Musibah Islam. yang ditegakkan syara'an pada syariat agama atau syariat Islam musnadan lagi didirikan. Didirikan. Ya, disandarkan ya boleh. Sandarkan, dirikan yuk. Podo. Sama. Sudah dikenyanin. Ada lagi? Terus ngerokok dulu dikit. Pelan-pelan Tat mainnya Tat. Cepet banget. Ya, ya segitu mah gak cepet, Be. Iya kan jaringan. Di sono ngomongnya udah apa, di sini nyampenya baru apa. Cibubur Bekasi kan jauh. Elah, antar negara kali. Lanjut. Ayo, Seru ini seru. mana tadi ya? 3 dari Koneksi bawah 3. internet gua nggak stabil nih. Apa? Om aku nyim- Om aku nyimak doang. Lanjut Om ya. aku belum punya kitabnya, Om. Siap. Wal asla. Lanjut ya, wal asla. Belum habis Tat. Au yakunu ila akhirih belum. Oh, belum. Aw yakunu ila tadi baru mengkeduk. mislu mas'alati zobiyati.
Adapun contoh, ini contoh ya. Masalah kijang. Kijang tahu ya, rusak. Kirain mobil. Wah. Bukan Ustaz Aziz. Iza balat. Apabila pipis. Apabila kencing ia zobia. Ini contohnya nih. Wa wujida dan ditemukan apa al-ma'u air akibah setelahnya baul itu kencing ya. Mutaghayyaran hal keadaannya berubah. Fayuh kamu maka dihukumi apa binajasatihi dengan najisnya ma'un. Gitu. Jadi kalau ada kijang, kambing, kucing, jerapah apapun itu kencing dekat air. Air itu mungkin kecipratan, mungkin tidak. Ini gini ya. Jadi enggak langsung ini. Tapi pada kenyataannya airnya berubah. Maka hukum zohir, dalil zohir yang dimenangkan. Gitu. Jadi kencing di sini bukan langsung kencing di airnya. Tapi kencing di dekat air itu. Karena kan kita lagi ngomongin masa syak-syak gitu loh. Siap. Hampir-hampir sama kayak tadi nih. Aman. Iya. Lanjut. Lanjut ya. Wal asla istigol. Wal asla unggulkanlah olehmu akan dalil usul. Sagilnya di sini. Rajjihu. Rupanya unggulkanlah olehmu akan al-usul. Al-asal. Alal asahi. Menurut kaul yang lebih sahih. In sababul ihtimali. Ini mengira-ngirakan kana ya. In kana sababul ihtimali gitu. Jika adalah apa sababnya kemungkinan. Yaitu loncat. Zukina. Diketahui apa dha'fuhu lemahnya ihtimal. Maksudnya apa? Kalau ada dalil usul bertentangan dengan dalil zohir, benar nggak nih? Tapi dalil zohir ini lebih lemah ketimbang dalil usul. Maka yang dimenangkan dalil usul ya. Sababul ihtimalu zukina dha'fuhu. Jadi sabab ihtimalnya lebih lemah. Maka dalil usul yang dimenangkan. Lanjut. Warajih dan unggulkanlah olehmu az-zahiru akan dalil zahir atau hukum zahir fil as-sahih pada qaul yang lebih sahih. Maka pada akan perkara kana yang adalah apa zahir yaitu qawiyan kuat bin dibatin dengan batasan wusima yang diketahui apa indibat. Nah kali ini kebalikannya, dalil zahir yang lebih kuat, maka dalil zahir yang dimenangkan. Contohnya apa? Yang pertama nih, dalil usul.
dimenangkan. Wa min amsilati zalika, dan itu setengah dari contoh. Wal aslu rajih al asahhi al akhir, al hukmu adapun hukum bitoharati siyabil khammarina, dengan sucinya baju orang yang pembuat arak atau peminum arak boleh. Wal jajjarina, dan tukang jagal. Wal kufari, maaf, dan orang-orang kafir. Al mutadayyinina, yang mengambil agama. Ya kufar bin najasati, dengan hukum najis. Kal majusi, seperti orang-orang majusi. Watinis syari'i, dan tanahnya jalan raya. Nahwi zalika, dan seumpama yang demikian itu. Siyabut tahir fil akhir, yang atas tuh ya. Jadi contohnya ini, pakaiannya orang yang pembuat arak, karyawan yang kerja di PT Topi Miring misalkan gitu. Ini kan bisa jadi pakaian itu terkena arak. Arak itu kan najis kan? Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Kemungkinan baju si pegawai ini terkena arak ini sangat kecil. Nah, maka baju pekerja tersebut itu dihukumi suci. Jadi dalil usul yang dimenangkan, gitu ya. Kemungkinan ini kan ada sababu syar'an yang tadi dijelasin di awal. Itu ya. Ngerti nggak? Ulang lagi. Pakaiannya karyawan pabrik pembuat minuman keras itu dihukumi suci, walaupun karena kan dia ada kemungkinan pakaiannya itu terkena araknya kan. Arak itu kan najis. Ya. Arak itu najis. Nah, kemungkinan baju mereka terkena najis, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Ya kan? Karena kan biasanya kalau pabrik itu safety. Tapi kemungkinan itu masih ada gitu. Tapi sangat kecil gitu. Karena kurang kuat kemungkinan terkena najisnya ini, maka yang diunggulkan itu dalil usulnya. Tuh. Ngerti nggak? Iya. Ngerti. Berarti ada Nah, Ada apa tuh? Terusin mau ngomong. ada nodanya kelihatan. Nah, kalau ada nodanya terus kecium baunya, kemungkinan itu jadi besar. Dan bisa jadi dalil zohirnya nanti yang diunggulkan gitu. Yang warajih zohiro fil asah gitu.
Tapi kalau belum ada apa sih ya? Ya ada tadi tanda-tanda bahwasanya pakaian ini terkena najis arak. Ya, ya nanti dalil usul yang dimenangkan. Walaupun kemungkinan itu masih ada, tapi kecil sekali. Gitu. Paham ya? Kita lanjut ke yang bait warajih az-zahira. Nah, kalau ini dalil zahir yang diunggulkan, yang dimenangkan. Qauluhu warajih az-zahira wa min amsilati dzalika amsilati sama aja boleh. Maka yaitu setengah dari contoh yang demikian itu warajih az-zahir ila akhir. Man adapun orang syakka yang ragu iaman ba'da sholati setelah sholat au ghairiha atau selainnya sholat, bayannya ghair minal ibadati dari beberapa ibadah. Jamak muannas ya. Fi tarkir ruknin pada meninggalkan rukun tapi ghairin niyati selain niat. Fa innahu maka sesungguhnya syak keraguan tadi yaitu la yu'assiru tidak membekasi apa syak alal masyhuri menurut kaul yang masyhur. Tidak membekasi ini tidak berpengaruh apa-apa, tetap sah salatnya. Jadi kalau ada orang sholat, selesai sholat dia ragu gitu. Tadi kayaknya ada yang kurang dari rakaatnya gitu misalkan. Itu kan rukun ya. Misalkan tadi kayaknya nggak sujud dah gitu. Kalau keraguannya itu terjadi setelah sholat dan yang diragukan itu rukun yang diragukan itu bukan niat tambahan lagi dan takbiratul ihram gitu, maka sholatnya tetap sah gitu ya. Paham nggak? Paham. Ulang Oke. Kiai. Oke, ulang lagi. Ajis nih sholat nih, Ajis. Sholat imamin. Nah, sholat zuhur. Selesai sholat, salam kedua. Tiba-tiba dia bimbang nih. Ajis. Tadi kayaknya kurang satu rukun deh. Ada satu rukun yang belum dikerjain gitu. Keraguan itu timbul setelah sholatnya selesai. Maka sholatnya tetap dihukumi sah. Dengan catatan rukun yang ditinggalkan itu bukan niat dan takbiratul ihram. Itu ya, tambahan dari saya itu takbiratul ihram. Paham? Biasanya kan kita Putus suka gitu. terakhirnya Kiai. Ya salam. Ente sholat nih Jis. Ya. Selesai sholat, tiba-tiba ragu. Tadi kayaknya ada satu rukun yang belum dikerjain. Gitu, ada satu rukun yang belum dikerjain. Benar terus. Karena keraguannya itu terjadi setelah sholatnya selesai, maka keraguan itu apalah yu'asir. Tidak berpengaruh apa-apa, sholatnya tetap sah. Iya. Dengan catatan, keraguan pada rukun tersebut bukan pada rukun niat dan takbiratul ihram. Paham? Kalau niat, Iya baik. kalau yang diragukan niat sama takbiratul ihram berarti nggak sah ya? Nggak usah ulang, buat lagi. Tapi kadang gini, kadang gini.
kita emang apa itu namanya lagi kan namanya pikiran lagi nggak biasa kadang lurus gitu ya. Sering-sering. Sering-sering. Apa itu namanya? Kadang kita kan misalnya sholat maghrib, tapi kita bacanya sholli fadhil isya'i, tapi dalam hati baru takbir, tapi cuman kita udah kayak kan kita bisa ngelafal dulu tuh sholli fadhil maghribi misalnya gitu kan. Nah ini ternyata ini sudah sholat isya nih. Nah baru nggak waktu lagi baru Allah nih Allah. Ini sholat isya. Nah kita buru-buru kayak Bismillah aku niat sholat isya langsung gitu nggak apa-apa Kiai. Niatkan dalam hati, Bang Ajis. Iya, tapi kan tadinya kan kita kayak melafalkan dulu Iya, seawal-awal. ngelapalkannya kan sholat maghrib. Iya, tapi aturan udah sholat isya nih. Nah, waktu takbiratul ihram ingat barulah ini kok udah isya gitu kan. Nah, tapi kita udah membenahi dalam hati kayak buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim sholat isya. Karena ta'ala gitu langsung gitu nggak apa-apa berarti. Apa yang penting takyinnya dipakai. Makan takyin syarat rukun niat itu ada takyin. Saya niat sholat fardu isyanya itu dipakai. Gak apa-apa. Iya baik. Kalau misal gini tat. Allah terus dalam hati aku niat sholat maghrib, sholat isya gitu. Itu gimana? Kalau itu boleh. Kan kalau Kang Ajis bedanya di pelapalan sama niat itu kan sah kan. Tapi ini kita udah takbiratul ihram udah niat. Allah aku niat sholat maghrib. Kita ingat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala itu sah ya kayak. Gak tahu dah. Udah sah aja emang apa sih? Sering soalnya saya begitu tuh. Kalau Johor sama Asar. Mending diulang dari awal takbiratul ihramnya. Oh, ulang aja. Iya. Apa itu niat ada niat sholat isya. Iya maksudnya gitu dibenarkan gitu kan. Ya lebih aman mah. Ya. Niat. Cari yang mana-mana aja ya. Ya. Lanjut. Hujan lagi di sini. Lanjut nih. Ya Allah. Lanjut terus. Wahai Sumaya. Belum habis. Ngkole ini udah bikin ini aja kali. Wah itu mah besok kali. Udah malam ya? Iya, kasihan yang nih, pada punya anak. Kalau saya sih anak saya aman. Di WC ya. Insya Allah ya 10:30 ini. Min kaula ini dari 2 kaul. Lianna zahira karena bahwasanya kaul zahir yaitu apa ini ya bacanya ya? Mudayyuha melewatinya ibadah ala sihhati atas kesahnya sholat. Minal kaulaini ini ya, kaul usul dan kaul zahir. Kaul zahir pendapatnya itu tetap sah karena sudah lewat, karena sholatnya udah dianggap salah karena udah selesai gitu. Wasani adapun kaul yang kedua yaitu yaqulu berkata apa asani al aslu al adam. Ini balik lagi ke kaidah usul. Al aslu adapun hukum asal yaitu adamu fi'lihi. Tidak mengerjakan maskukin. Maskukin itu perkara yang diragukan. Ini kan yang diambil apa? Qaul zahir ya. Qaul zahir mengatakan mudayyuha ala sihhati, sedangkan qaul usul mengatakan al aslu adamu fi'lihi. Pada dasarnya dia belum mengerjakan rukun yang diragukan itu gitu. Maka kalau menurut kaul sani, menurut kaul usul, diulang lagi salatnya gitu. Menurut kaul zahir kagak usah diulang salatnya. Udah lewat, udah sah. Itu.
Gimana, gimana, gimana? Ta'aradaw. Ntar dulu, udah wallahu alam bisawab aja. Ini kan tadi kesimpulannya, Udah. sholat yang tadi kan sah ya. Iya sah. Tapi kata asal ada mufi'lihi. Oh, fi'lihinya hinya perkara yang diragukan. Iya. Coba ulang lagi dah. Jangan buru-buru apa? Buru-buru ini selesai. Biar tuntas ini ngaji. Ntar muridnya sesat Apa aja, ini? mau tanggung jawab. Diulang ngertiin apa diulang jelasinnya? Jelasin. Ini alasannya ya, ini kan alasan kenapa kalau yang zahir lebih diunggulkan. Karena menurut kaul zahir, ibadah yang sudah terlewat, tuh. Nah ini tetap dianggap sah. Misalkan rukun, ini dalam konteks keraguan ya. Jadi ragu meninggalkan satu rukun. Ragunya setelah ibadahnya rampung, selesai. Itu dihukum sah. Dengan catatan rukunnya bukan niat dan takbiratul ihram. Kalau menurut kaul usul, sesuai dengan kaidah yang sudah kita bahas kemarin, al-aslu al-adam. Mereka mengatakan al-aslu adamu fi'lihi. Pada dasarnya, ini menurut kaul usul ya, ketika ada keraguan seperti itu, maka adamu fi'lihi. Rukun yang dilakukan itu dianggap belum dikerjakan. Tuh. Berarti ada dua kaul ini ya. Bisa juga kita ngikut kaul usul ya. Enggak, tetap kaul zahir yang diunggulkan. Tetap kaul zahir yang diunggulkan. Kan al-aslu al-adamu fi'lihi unggul juga itu. Di sini lebih kuat yang diunggulkannya kaul usul bi. Itu kan warazi az-zahiru fil as-sahih maka naqawiyan, walaupun sama-sama punya argumen, tapi argumen yang lebih kuat itu argumennya kaul zahir. Oh, berarti intinya ini mah diangan-angan ya. Ya ini hanya mengungkapkan argumen-argumen aja. Oh, Dia punya argumen kayak gini, tapi yang lebih kuat argumennya kalau zahir. iya. Bukan kalau ada yang ngadu-ngadu gitu kita ambil yang enak aja dah. Daripada ngulang lagi capek, apalagi sholat isya ya 4 rakaat. Iya gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada tat bonus ya. Enggak, Mang. Iful. Ini kalau ini syaknya bukan di setelah sholat, ini ketika lagi sholat. Jadi ada semisal Om Bibi imam deh, terus Om Aziz makmumnya, tapi Om Aziz masbuk. Anggaplah maghrib, terus pas giliran Om Bibi selesai kan berarti kan Om Aziz masih bangun kan? Yeah. Terus tapi Om Aziz itu masbuknya sama Om Adnan. Tapi kalau Om Adnan itu masbuknya yang terakhir. Tiba-tiba pas Om Bibi selesai, Om Adnan mundur. Dia jadi makmumnya Om Aziz. Nah itu gimana hukumnya tuh? Oh, Jadi- nyambung bersambung. Iya, jadi itu sering. Ini nggak ada masalah syak kan? Tapi syaknya ntar di Om Aziz ini jadinya karena dia si Om Adnan ini mundur, akhirnya kan jadi Om Aziz jadi imam kan secara nggak langsung kan. Secara nggak langsung Om Adnan ini pengen Om Aziz ini imam lagi kan, imam kedua Iya. lah. Terus pertanyaannya? Nah itu kira-kira hukumnya itu emang ada seperti itu atau itu tuh
salah gitu. Ada itu di fikih ada. Jadi ya sah-sah saja. Masalahnya gini, mungkin yang saya tangkap dari pertanyaannya. Adnan kan ketinggalannya 1 rakaat. Ajis 2 rakaat, ya kan? Yang mundur kan si Iya, Adnan. Nah, sedangkan di iya, posisi imam dan makmum kan harus ngikutin imam. Nah, si Ajis ini kan bangun lagi 1 rakaat, sedangkan si Adnan udah selesai. Nah, gimana itu kalau begitu? Sedangkan si Adnan posisinya makmum. Ah, enggak gitu kan tadi maksudnya, Bas? Kayak gitu, iya. Bat. Kayak Jadi gitu kan, emang Bat? kayak gitu. Tapi bedanya tadi Om Adnan itu yang paling terakhir. Jadi Om Ajis ketika Om Oh, Ajis, iya. Tapi kan nanti jadinya Om Adnan ngikutin 2 imam. Pertama ngikutin imamnya Om Bibi, kedua ikutin imamnya Om Ajis. Pertanyaannya yang mana yang jelas? Apa karena rokaatnya, apa karena 2 imamnya? Kagak lu dah. Enggak, pertanyaannya jadi di posisi Om Ajis itu jadi ngerasa ragu ini Jadi iya beneran. jasa jadi imam jadi makmum juga kan. Iya kan gitu. Sedangkan di samping udah ngikutin imam di awal kan. Kalau itu kan sunnah aja kan. Ya kayak kalau nerusin imam itu kan iya. mundur dikit. Ya sah-sah saja. Jadi misalkan Adnan ini mundur lagi pas Bibi udah selesai, Adnan Ya, mundur jadi makmumnya Ajis, gitu kan? ya, Dia niat jadi makmum, ya. ya sah saja. Nah Ajis ini kalau mau dapat pahala jamaah dia harus niat imam gitu. Kalau dia nggak niat imam ya sholatnya nilainya hanya nilai sholat sendiri aja. Jadi yang dapat nilai pahala jamaah itu Adnan gitu. Oh, berarti posisi Om Ajis itu terserah dia mau jadi imam, mau munfarid juga ibarat kayak gitu ya. Iya. Bentar. Yang saya tahu. Tapi kan tadi posisinya Adnan tinggal kurang 1 rakaat. Ajis 2. Itu dia Bukan Bibi pertanyaannya si Ipul itu. Adnan yang tinggal 2, Ajis tinggal 1. enggak, gitu kan, enggak. Ipul? Ajis yang baru datang. Adnan tinggal 1. Iya, enggak sih. Apa sih Adnan? Apa sih lu gitu? Pokik lu. Yang bener siapa yang baru datang? Orang Ajis kok yang baru datang. Adnan tinggal 1. Tadi Ajis duluan yang makmum. Adnan yang baru datang. Adnan yang baru datang. Ntar lu dari Sail lu, kan... Sail gimana Mang Ipul? Yang jelas. Tonjok lu ah. Nih, Om Bibi imam. Aku Udah makmum. Tiba-tiba Om Ajis masbuk. Berarti kan Om Bibi di rakaat kedua kan, Om Ajis pertama. Terus pas giliran Om Bibi di rakaat ketiga, Om Ajis rakaat kedua, Adnan masuk lagi jadi makmumnya Om Bibi. Om Bibi selesai, berarti kan Om Ajis masih ada sisa kan? Oke, paham, dah, cukup. Misal kita balik, kita balik Kiai. Yang kan emang di fikih itu kan sunnahnya yang sebelah kanan kan yang mundur, bukan yang di kiri, ya kan? Ya enggak? Ya. Ya. Semisal yang mundur si Ajis, Kang Ajis yang mundur, terus Adnan jadi imam. Adnan posisinya kurang 2 rakaat, Kang Ajis 1 rakaat. Nah, itu gimana, tetap ngikut imam sampai 4 rakaat jadinya atau dia tetap gimana itu kalau kayak gitu? Ada aja. Ini serius Tat. Kan misalnya Adnan datangnya tuh dia di sebelah kiri. Sebelah kiri kan otomatis Kang Ajis yang mundur. Nah, Kang Adnan sisa 2 rakaat, Kang Ajis 1. Lah dia bingung ntar ngikutin imam, sedangkan kan mengikuti imam dalam sholat jamaah kan wajib. Iya, jadi kan mansyak kan jadinya mansyak. Kocak sih. Jadi rasa udah tahu sih, misalkan Adnan rakaatnya yang kurang lebih banyak, ngapain dia yang maju, Ajis ngapain yang mundur gitu. Ajis rakaatnya lebih sedikit. Ya semisal dia nggak tahu kan, dia ngira Adnan bareng kali. Kan sama-sama
Hah? Sama-sama itu. Makmumnya bareng sama lu, Bi. Terus dia tahu Ajis duluan. Kalau itu sih lebih Ngapain? ke tahu akli ya. Apa? Enggak, itu gimana? Apa tetap ngikut imamnya? Tetap jadi 4 rakaat sholatnya? Apa gimana? Apa batal gitu ya sholatnya adzan apa batal gitu ya? Apa dia apa namanya keluar dari sholat? Mufarokoh. Iya, mufarokoh. Tahu lah, belum tahu gua itu. Udah jawab Gua aja tahu yang tuh, tadi tuh yang sepengetahuan antum, kesimpulan antum itu gimana kalau terjadi kayak gitu? yang ngasal, coba ya lu. Apakah iya kan, apa kan kalau ngikutin imam jadi 4 rakaat dia. Kayak gitu. Kalau dia salam duluan, berarti dia nggak mengikuti imam, dia nggak taat kepada imam. Enggak, masalah hukum kok ngasal-ngasal jawabnya. Oh, berarti sah-sah aja ya secara hukum ya. Apanya yang sah? Ya yang tadi. Iya, Bukan ketika pertanyaan lu mah emang apa itu namanya kalau istilahnya? Ada. Pertanyaan Enggak, siapa yang itu ada-ada? ketemu Kiai, saya mah beneran ini asli. Lu, Bi. Lu ngasih kalau masalah bisa itu ada. kalau kata gue soal cangkemelekmu. Enggak. Cangkemele mau Wahabi, Kiai. Lah ini beneran bisa aja terjadi waqiah. Apalagi kalau Ya, kita ntar misalnya gua sholat di bacain anu nih, di jawabannya. rest area. Orang kan makmum nggak putus-putus tuh. Tahu-taunya kita bermakmum sama orang yang masbuknya lebih banyak rakaatnya. Gimana kalau begitu? Itu bukannya pernah ada pembahasan ya? Ya itu apa tuh namanya, kayak orang lagi jamaah aja itu, Ustadz, bukannya dia gitu ngikutin keyakinan dia aja itu berarti. Apa? Kalau yang misalnya kan kita bermakmum kepada orang yang sedang melakukan sholat jamak gitu loh misalnya. Kita kira kan dia lagi sholat ngikutin si imam itu, karena mungkin si imam udah selesai, dia masih harus 1 rakaat lagi, tapi di imam itu jamak dia ngikutnya gitu loh. Terus kita datang nepok aja gitu. Kita ngikutin aja misalnya waktu itu zuhur gitu misalnya. Ya udah, karena kita niatnya ngikutin imam dan kita zuhur, ya udah kita lanjutin aja kan. Walaupun kita tahu lah, oh dia udah selesai sih gitu. Iya, kalau itu Iya, mah nggak apa-apa, lanjut aja. Kang. Kan bermakmum sama orang yang jamak nggak apa-apa. Sama Ada orang tadi yang yang beda sholat pertanyaan aja lu nggak kan, apa-apa kayak ya. ngadi-ngadi. Orang sholat nggak boleh subuh, mah bermakmum sama yang jima. makmum sama orang sholat subuh, kita sholat isya nggak apa-apa kan, Kiai? Lah, Pasti dia bener, nggak apa-apa. Saya yang tanggung jawab, bener. Asli. di waktunya udah salah, Bi. Enggak, siapa tahu kodo saat kita nggak tahu ya. Iya. Misalnya kodo kan kita Buset, udah kodo kodo, isya, kodo kita imam kepada sekali imam lagi jadi bermakmum sama imam yang subuh. Di situ yasihu. udah kodo mana itu lagi. Di Udah situ kodo mana Mang Ipul. berjamaah. Di situ call-nya yasihu, bawahnya yasihu. Ihtimal. Ihtimal mujarrad. Berarti kapan-kapan Pertanyaan cobain lu udah kejawab ya, kan Bas? Om Eko. Coba Iya, Bibi ntar gue carilah dia jawabannya. Iya, Ngapa Kiai? dari pertanyaan Bibi. Intinya pertanyaannya Ipul udah kejawab. Ini pertanyaan lu itu yang ngasal-ngasal itu, ntar gue cari jawabannya. Ya jangan disebut yang ngasal-ngasal dong. Nanti saya tidak mau bertanya lagi kalau pertanyaan saya nggak dihargai. Kan sifat mausuf itu buat mentaukidi, Iya. disifati biar Tapi Tapi kalau emang kayaknya pernah sih terjadi golip, itu nggak mungkin asal-asalan, Kiai. Pernah terjadi kok. pertanyaannya golip punya ini. ya sah-sah aja orang nanya kan, ya udah nanti saya Iya. jawab. Ya makanya nih Cuman kan jawab perlu jawaban banget masalah ini. ibadah kan belum ngasal-ngasal. Jadi pertanyaan ngasal-ngasal nggak boleh dijawab dengan ngasal-ngasal.
Nanti Dalilnya bahaya. lemah. Saya nggak Ada ngasal-ngasal, saya saksi. nggak terima dibilang pertanyaan asal-asal. Nggak boleh ngomong pertanyaan asal-asal Kiai, antum Kiai. Pertanyaan yang rumit, mungkin lebih bagus pertanyaan yang rumit gitu bahasanya. Ya, boleh. Oke, kita tutup ya. Enggak, cukup. Wahaisu ta'arad al-aslani wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una zidna ilma. Sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Syukran Ya, Pak Daniel.